Halo teman-teman, di tutorial kali ini kita akan belajar lagi tentang Simple MCP menggunakan JWT. Di tutorial sebelumnya kita telah belajar bagaimana caranya membuat fast API dengan membuat Simple MCP menggunakan fast API. Pastikan juga teman-teman telah mengikuti tutorial lainnya di YouTube channel dari Harofini Tutorial. Nanti teman-teman bisa milih yang playlistnya adalah fast API tutorial. Di tutorial ini saya telah mengupload beberapa sampel video tutorial yang bisa teman-teman ikuti. Oke, kita kembali ke tag editor. Uh, jika di tutorial sebelumnya kita telah membuat sampel MCP menggunakan fast API dan kita juga telah mengintegrasikannya dengan Gemini model. Di tutorial ini kita nanti akan melengkapi bagaimana caranya mengimplementasikan JWT di fast API atau di MCP server menggunakan fast API. Secara use case ini adalah activity diagram yang sudah kita buat di tutorial sebelumnya. Di sini ada user, ada client, ada server, ada CSV, ada Gemini. Di sini si user atau si client mengakses ke data ke server itu tanpa menggunakan JWT. Nah, di tutorial selanjutnya kita akan memodifikasinya supaya si client ketika dia akan merequest data ke server nanti menggunakan JWT. Jadi seperti ini konsepnya. Pertama user akan login dulu, terus dia akan dapat tokennya. Setelah dapat token nanti dia akan meretrieve data. Ketika meretrieve data nanti data itu nanti akan di-retrieve ke server atau diminta ke server dengan mengirimkan tokennya. Nah, tapi di tutorial ini nanti kita akan mempersingkat flow-nya. Jadi kita akan langsung nanti dari klien yang nanti akan melakukan melakukan retrieve data ke server dengan menggunakan header bearer token. Oke, bagaimana cara mengimplementasikannya? Apa saja yang perlu dipersiapkan? Tentunya pertama adalah library. Jadi teman-teman nanti perlu menambahkan library yang saya pakai adalah PyJWT ya. Jadi kita perlu menambahkan library baru namanya PyJWT dan juga ini PWD password lib ini ya password lib 2. Ini adalah library yang akan kita gunakan untuk mengenerate passwordnya. Oke, jika teman-teman telah mengikuti tutorial sebelumnya, teman-teman tentu telah membuat dua buah directory yaitu client dan server dan juga telah membuat file-filenya. Jadi kita akan melengkapi kode yang ada di sebelumnya. Saya menambahkan satu file baru di sisi server yaitu user.out.py. Ini adalah sampelnya dan nanti teman-teman sebenarnya bisa juga ini mengambil dari dokumentasi resminya si fast API. Jadi nanti teman-teman bisa mempelajarinya di fastapi.tiangolo.com. Di sini tutorial cukup lengkap bagaimana caranya mengenerate JWT dan juga teman-teman tuh dengan adanya dokumentasi ini akan membantu teman-teman untuk belajar fast API menjadi lebih cepat dan lebih terstruktur. Oke, apa yang perlu kita siapkan? Pertama saya akan bikin sebuah kelas token, ini extend base model. Terus saya bikin token data. Terus di sini ada user, ada user login. Nah, ini ketika nanti si user atau si klien akan merequest data ke server, dia perlu melakukan login terlebih dahulu. Ini user loginnya. Terus di sini ada verify password, ada get password hash, ada get user, ada authenticate user, ada create access token dan juga ada get current user. Jadi logic yang saya bikin di sini adalah nanti kita akan meminta ketika klien mengirim data ke server, server akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu. User yang diinput itu user yang dikirim berdasarkan header bearer token ini punya tersedia atau enggak di database di sisinya si server. Jadi di sini ada bikin satu data namanya fake user db. Di sini ada username John Doe dan juga ini ada passwordnya sudah kita hash. Ini kita passwordnya adalah admin ya. Ini adalah hasil dari generate menggunakan generatornya adalah bisa dicek di sini. Nah ini pakai password hash yang dari
password hash-nya itu menggunakan library dari pwdlib. Oke. Teman-teman nanti bisa langsung mengakses menggunakan cara mengenerate passwordnya ya. Saya akan coba dulu mengaktifkan tadi seperti ini. Saya akan coba dulu mengaktifkan Python Virtual Environment. Work on Fast API tutorial. Python tinggal seperti ini, Python, terus import. Dia ada di user out, berarti import server ini caranya gini. From server dot user out import, kita import ini get password hash-nya ya. Oke, berhasil, berarti nggak error. Caranya tinggal get password hash, misalnya kita namakan passwordnya adalah admin123 dapat. Nah, ini tinggal kita copy paste ke sini. Oke, ini adalah cara kita mengenerate password. Terus bagaimana cara mengenerate token ya? Untuk mengenerate token, teman-teman tinggal menambahkan satu endpoint di main.py. Kita tambahkan satu endpoint baru di sini. Caranya seperti ini. Ini adalah user login. Ini adalah skema yang kita buat. Skemanya adalah kita user login. Ketika user login, si klien perlu mengirimkan username dan juga password. Terus ini ketika datanya sudah dapat, kita akan meminta fungsi authenticate user. Ini authenticate user untuk melakukan pengecekan username dan password berdasarkan ini akan melakukan pengecekan username dan password ke database ada atau enggak user passwordnya. Jika ada, nanti dia akan melakukan verifikasi passwordnya sesuai. Dia akan mengecek pertama dia akan mengecek username-nya ada apa enggak. Terus yang kedua, nanti dia akan melakukan pengecekan atau memvalidasi data passwordnya. Passwordnya itu sesuai dengan yang enkripsinya, ketika dienkripsi sesuai dengan yang sudah kita simpan di dalam JSON ini ya, di dalam example JSON atau enggak, atau belum gitu. Oke, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah teman-teman bisa menjalankan, kalau mau ngetes ya, misalnya kita teman-teman sudah membuat halaman ini menggunakan menambahkan post token baru. Teman-teman bisa melakukan pengetesannya dengan cara fast API run main.py. Fast API run server main.py. Terus buka Postman, tinggal bikin get token. Nah, ini passwordnya, username-nya adalah Jondo sesuai dengan apa yang ada di sini. Username-nya adalah Jondo, nanti passwordnya ini username Jondo, password admin. Coba kita send request. Nah, ini dapat tokennya, akses tokennya. Setelah mendapatkan sampel akses token, data sampel akses token, kita nanti bisa melakukan request data, menambahkan tokennya ke dalam header request. Jadi teman-teman balik lagi ke halaman ke main.py yang ada di directory server, kita cek di ini get sales data. Jadi get sales data kita akan menambahkan seperti ini, current user, ini user depends get current user. Jadi kita akan melakukan pengecekan data terlebih dahulu apakah berdasarkan biar token yang dikirim itu
bearer token yang dikirim itu valid gitu. Nah, di sini ada caranya. Get card user, ada token. Kita pakai OAuth 2 skema. Ini pakainya nih. OAuth 2 password bearer token URL token. Caranya seperti ini. Nih teman-teman bisa melihat kodenya. Nanti teman-teman bisa melihat kode ini di sampelnya dari Pasapi. Ini teman bisa melakukan explore, atau nih teman-teman bisa mengunjungi GitHub dari hallovida.com. Nanti ini akan saya upload ke sana. Oke, ini kalau di sisi main dia cuma menambahkan ini, ada pengecekan di bagian bawah, harusnya tidak ada perubahan, seperti masih sama dengan tutorial sebelumnya. Ini hanya perubahannya hanya ada di sisi headernya. Jadi sisi headernya nanti akan mengecek dahulu password bearer tokennya sesuai apa enggak, valid atau enggak gitu. Oke, sekarang kita berpindah ke sisi klien. Di sisi klien apa yang berubah? Di sisi klien adalah perubahannya di sini. Pertama, kalau sebelumnya kita langsung request data ke server, sekarang kita akan melakukan, pertama adalah kita akan meminta server atau login ke server dulu, merequest token. Setelah token di request, nanti kita akan mengirim atau merequest get sales datanya dengan header bearer token. Caranya seperti ini. Oke, kita jalankan kliennya. Kita bedain portnya adalah 8001. Berpindah ke mode Python virtual environment, work on Pasapi tutorial. Tinggal kita jalankan lagi Pasapi, run main.py, min portnya tadi adalah 8001. Ya, proses berjalan. Oke, sekarang kita akan coba memanggil endpoint analysis sales data. Coba panggil, tapi sebelumnya kita akan masukkan dulu token yang udah kita request tadi ke ini, MCP client analysis sales data. Kita authorizationnya MCP client analysis data. Oh sorry, di sini. Oh, ini harusnya udah otomatis. Jadi kita bisa langsung memanggil dari sini, karena ini tidak get header tokennya kita tidak taruh di luar, tapi kita request dari dalam. Kita bisa langsung call 801. Kita lihat, kita tunggu responnya. Harusnya nanti akan menghasilkan analisis data. Ini kalau kita lihat di sisinya nah ini udah masuk nih, ini analysis successful. Nah, ini scheme ini sudah memberikan respon data sesuai dengan request dari si klien. Oke teman-teman, demikian tutorial singkat kita tentang bagaimana caranya mengimplementasikan JWT di MCP server menggunakan Pasapi dan PyJWT. Selamat mencoba.